Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mentuning PID controller menggunakan rumus Ziegler-Nichols, selanjutnya kita akan menggunakan rumus tersebut dan kita hitung. Oke, kita coba menggunakan ini. Ya. Jadi kita gunakan ini sebagai basisnya. Kita ke Excel. Rumusnya adalah demikian. Coba kita lihat rumusnya. Ini rumusnya yang sudah di... Jadi kita bisa menentukan angka. Misalnya di sini adalah controllernya, jenis controller. Ini controller. Kemudian ini angka KC-nya, TI dan TD. Ya, kita bisa menggunakan ini. Ya, misalnya di sini P saja, PI, PID. Jadi kita bisa menggunakan ini. Lihat rumusnya. Ya, di rumus ini. Rumusnya adalah 1/1 per KP dikalikan theta dibagi tau kemudian pangkat -1. Kenapa kita tidak menggunakan langsung tau per theta? Karena angka pangkat -1 ini bisa diperbaiki. Ini nanti kalau kita menggunakan Lopez method, kita akan menggunakan angka yang berbeda. Kemudian untuk PI kita menggunakan 0,9 dibagi KP, kemudian dikalikan theta dibagi tau dipangkatkan -1. Nah, jadi angkanya lebih kecil karena yang dibagi yang tadi 1/KP ini 0,9 KP. Kemudian TI-nya adalah sama dengan 3,33 dikalikan theta. Ini angkanya. Ini untuk PI controller. Kemudian untuk PID rumusnya adalah 1,2 dibagi KP dikalikan theta dibagi tau dipangkatkan -1. Ini lebih besar karena pembilangnya 1,2. Sementara untuk tahun TI-nya lebih kecil. Kemudian lebih kecil lagi untuk TD. Jadi dari sini kita sudah mendapatkan angka-angka yang merupakan hasil dari tuning ini. Jadi kalau kita menggunakan PI, kita menggunakan angka ini. Ya. Jadi angka ini yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan ini, maka kita nanti di controller kita masukkan angka ini. Oke, mari kita lihat bagaimana penerapannya di Unisim. Ya. Kita lihat Unisimnya. Kita pakai yang dengan valve yang lengkap, ada 5 valve. Nah, ini adalah sistem yang sudah dalam kondisi dynamic. Nah, kita coba memasang pengendalinya. Nah, bagaimana kita memasang pengendali?
Di sini ada, di bagian bawah itu ada, sebentar kita naikkan ke atas. Di bagian bawah itu ada PID controller. Nah, klik PID controller. Misalnya di sini, ya, kita sudah pernah melaksanakannya di otomatik ya. Select PV-nya. Ya, ini di separator dengan phasal pressure. Ya, ini yang kita set. Ya, dia otomatis jadi PIC ya, pressure indicator control. Kemudian valve-nya adalah VLV, coba lihat, VLV 103. Ya, oke. VLV 103 dengan di Z position. Oke. Kemudian kita memasukkan angkanya. Waktu itu kita masukkan angkanya adalah 1 dan 1 ya. Nah, kali ini kita akan memasukkan angkanya seperti di sini. Jadi minus 2545. Di sini sebenarnya tidak membedakan, jadi kita bisa memasukkan 2, kemudian berapa? 545, 2545, kemudian untuk TI-nya adalah 1748, 0,1748. Oke. Kemudian tekanannya kita set maksimum minimumnya, misalnya minimumnya 600, maksimumnya adalah misalnya 900. Jadi batas maksimumnya. Ya, jadi kita sudah mendapatkan ini. Ya. Kemudian kita mencoba satu saja dulu ya untuk tekanan. Nah, kita hapus dulu ininya. Jadi kita bisa mendapatkan ini. Kita coba menggunakan langsung ini. Kita bisa lihat faceplate-nya. Jadi ini ada. Kemudian untuk strip chartnya kita menggunakan ini saja yang otomatis yang tersedia di controller. Strip chart ya. Jadi kita menggunakan ini saja. Coba ya. Jadi kita hanya tekanan ya. Nah, kemudian di sini ada manual ya. Kemudian ini ada auto, nanti kita set dalam kondisi auto ya. Kemudian kita bisa setting ini dulu agar lebih lambat. Setup loggernya misalnya 5000 supaya lebih lambat dan kita akan bisa running ya. Kita run, coba. Ini hasilnya adalah seperti ini ya. Kemudian misalnya kita menggunakan manual dulu 50%. Ini hasilnya 50% ya. Kemudian kita mungkin kita geser dulu ininya biar lebih smooth ya. Jadi kemudian kita bisa melakukan uji kita telah menghitung menggunakan Excel parameter-parameter pengendali PID. Selanjutnya kita akan memasukkan parameter tersebut ke dalam controller di Unisim. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.